Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabi mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala najri wa kafa. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita tentunya senantiasa berusaha untuk mensyukuri setiap nikmat-nikmat yang Allah telah limpahkan kepada kita. Dan hal itu, nikmat-nikmat itu sifatnya unaccountable, tidak dapat bisa dihitung, la tusuha, dan tak dapat menentukan jumlahnya. Salah satu nikmat yang Allah Jalla wa'ala memberikan kepada kita adalah Allah telah memberikan hati dan jiwa yang selalu tidak pernah merasa kenyang untuk mendapatkan ilmu. Maka subhanallah, alhamdulillah, masjid ini setiap subuh selalu ada ilmu-ilmu yang diberikan kepada jamaahnya. Dan semoga Allah ridho dengan apa yang telah pengurus lakukan. Amin, Allahumma amin. Dan hal itu juga ditegaskan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis riwayat Hakim, bahwa ketika salah satu proses belajar kita apabila benar, yaitu tatkala hati dan jiwa yang tidak pernah kenyang itu untuk mendapatkan asupan ilmu, maka Rasulullah ingatkan kepada kita, man humani la yashban, man humani la yashba'an. Ada dua orang yang begitu rakus dan tidak pernah kenyang. Ini menggambarkan pada kita tentunya. Pertama apa? Thalabul ilm wa talabu dunya, penuntut ilmu dan pencari dunia. Kita berharap yang pertama, kita tidak pernah kenyang, kita rakus terhadap ilmu-ilmu. Tentu ilmunya ada dari kitabullah dan sunnah. Hadis tersebut menjelaskan di antara sifat seseorang penuntut ilmu, yakni tidak pernah kenyang dengan ilmu, atau tidak pernah merasa puas dengan ilmunya. Ketika Bapak duduk seperti ini, Masya Allah, Rasulullah tegaskan, yang pertama adalah kita akan mendapatkan az-sakinah, ketenangan jiwa kita. Kemudian akan turun rahmat. Kemudian nama-nama kita disebut oleh Allah terhadap makhluk-makhluknya yang di langit. Dan tentu siapa itu? Malaikat tentunya. Karena itu semakin tinggi ilmu seseorang, maka dia akan semakin merasa butuh akan ilmu. Seperti Ustaz Meta atau Pak Narkodo, atau kita semuanya sini, kita tahu dikit, masih tahu. Makin lama makin haus tentang ilmu.
Dan semoga hari ini, yang hari-hari yang telah kita lewati atau hari-hari yang akan datang, selalu mendapatkan petunjuk dari kitabullah dan sunnah, supaya terang benderang mana jalan ke surga, mana jalan ke neraka, dan supaya kita bisa memetik hasil manisnya kelak di kehidupan akhirat kita. Bapak dan Ibu yang rahmati, masih berkaitan dengan kitab Nasuhul Ibad, yaitu di bab 5 tentang nasihat-nasihat yang mengandung 6 himbauan. Dari 6 itu apa saja? Yang pertama, takutlah kepada Allah jika kita nanti diambil iman kita. Padahal kalau iman Allah ambil, nyungsep kita, susah kita. Yang kedua, takutlah kepada setan manakala si setan ini merusak amal kita. Bapak datang ke sini, Bapak mengeluarkan duit, infak, Bapak senyum, Bapak semuanya, tapi oleh setan bisa dirusak. Oleh karena itu takutlah kepada setan akan hal itu. Yang ketiga, takutlah kepada dunia yang bisa jadi itu memperdaya kita. Apa? Dunia, cinta dunia, tapi takut mati. Kemudian takutlah kepada malaikat pencatat amal, yang amal-amal kita dicatat ketika kita berbuat maksiat kepada Allah, ketika kita berbuat buruk kepada agama kita. Kemudian takutlah kepada malaikat pencabut nyawa. Kenapa? Takutlah ketika kita su'ul khotimah, mati di akhirnya itu su'ul. Kemudian takutlah kepada keluarga, di mana jika mereka melupakan tentang akhirat kita. Nah, salah satu di poin tersebut adalah yang nomor 1 adalah, dan yang akan kita bahas adalah min kibalilah an yakhudza minhu iman. Takutlah kepada Allah ketika Allah mencabut iman dari diri kita. Apa? Terutama ketika saat sakaratul maut. Tentu kita harus hindari. Kita harus berusaha melawan sekuat tenaga. Rasulullah SAW menegaskan bahwa agar kita mengingat mati dan mempersiapkan diri menghadapi kematian, maka judul untuk pada pagi ini adalah apa? Kematian adalah guru tanpa raga, kematian adalah guru tanpa fisik. Dan kita lanjutkan, apa sabda Rasulullah SAW tentang hal ini? Dalam hadis riwayat An-Nasai nomor 1824, Tirmizi nomor 2307, Ibnu Majah nomor 4258, Rasulullah bersabda, "Aksiru zikra hadhil ladah, aksiru zikra hadhimil ladah." Perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan. Bahwa ketika kita buka puasa misalnya, ambil kurma 1, air putih hangat 1, subhanallah, nikmat. Saya alhamdulillah ada cucu, ketika ketemu dengan cucunya nikmat. Bapak juga betul seperti itu. Nah, yang dimaksud adalah kematian. Kematian disebut harim, pemutus, karena ia menjadi pemutus kelezatan dunia, apapun juga, Bapak. Kemudian yang kedua, dalam hadis riwayat Ibnu Majah nomor 4259 dari Ibnu Umar, Rasulullah bersabda, seseorang Ansor datang berkata, "Aku pernah bersama Rasulullah SAW." Lalu seorang Ansor itu mendatangi beliau dan bertanya, "Ya Rasulullah, ayyal mu'minina afdal." Wahai Rasulullah, mukmin manakah yang paling baik? Kita ini mana yang paling baik? Rasulullah menjawab,
ahsanuhum khuluqan, yang baik akhlaknya. Jadi bukan betapa banyak infaknya, bukan karena sholatnya banyak, tapi ada yang terutama ada yang paling baik adalah ahsanuhum khuluqan, yang paling baik akhlaknya. Bapak, statement kematian adalah guru tanpa raga, lalu kematian adalah guru tanpa fisik, itu saya dapat dari beberapa ustadz mengatakan seperti itu. Dan sejatinya kita mungkin tidak mendengarkan sebuah nasihat dari sebuah guru yang bernama kematian. Maka siapapun hati yang merespon kematian, maka hati yang mati akan menjadi hidup. Juga siapapun yang merespon kematian, maka jiwa yang kering akan menjadi basah. Dan di sisi yang lain, yang membedakan kita dan mayat di dalam kubur, waktu saat ini kita masih sehat, masih bisa mendatangi masjid ini. Tapi mereka, maka sebaik-baik waktu kita yang baik adalah seseorang yang paling baik mempersiapkan menuju kematian. Maka judulnya adalah kematian adalah guru tanpa raga, kematian adalah guru tanpa fisik. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah rahmati, perjalanan setelah babul maut, setelah melewati pintu kematian, itu panjang banget, nggak ada apa-apa. Dengan saat umur saya 63 tahun, nggak ada apa-apanya, sangat banyak. Oleh karena itu seringkali disebut oleh Ustaz Meta, dan ini ada di surat 2, surat Al-Baqarah ayat 197. Wattasabadu fa innaka ghairu zadid taqwa. Berbekalah, dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Jamaah pencinta ilmu syar'i rahimakumullah, maka definisi takwa itu bukan hanya takut kepada Allah Ta'ala, tapi menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib menjelaskan bahwa orang yang bertakwa itu mempunyai 4 sifat utama. Yang pertama apa? Al-khaufu minal jalil, merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai sifat maha agung. Takut benar. Yang kedua, menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib, al-amalu bi at-tanzil, beramal dengan apa yang diwajibkan oleh Allah kepada kita. Apa yang qala Allah, apa yang qala Rasul, kita lakukan sebaik mungkin, sebisa mungkin. Yang ketiga, al-qana'a aridho bil qalil, merasa cukup dan ridho dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, meskipun hanya sedikit. Kita ini beda-beda, Bapak. Emang begitulah takdir dari Allah. Ada yang rumah punyanya begini, ada yang begitu, ada yang begitu. Ini ada masalah. Kenapa itu? Ini al-qana'a aridho bil qalil, merasa cukup. Seorang Pak Jamal merasa cukup. Seorang Pak Profesor Abu Bakar merasa cukup. Seorang Hadi yang Al-Fakir Ilm ini merasa cukup. Dan yang keempat adalah al-istidadu liyaumil rohil, yaitu senantiasa mempersiapkan bekal untuk menghadapi kematian dan kembali menghadap Allah. Ini poinnya. Salah satu poin dari takwa itu tidak hanya takut kepada Allah, tapi ini yang paling utama. Yang terakhir ini, yang keempat ini, yaitu apa? Al-istidadu liyaumil rohil, senantiasa mempersiapkan bekal untuk menghadapi kematian dan kembali kepada menghadap Allah. Sooner or later, cepat atau lambat, kita pasti mati. Maka kita harus mempersiapkan. Bagaimana caranya? Sering-seringlah datang ke masjid ini. Besok insya Allah ada
ada juga. Jika 4 ciri orang bertakwa itu ada pada seseorang, jadi 4 tadi ada di seseorang, maka dia telah mampu mencapai derajat muqarrabin. Masya Allah, dekat dengan Allah. Muqarrabin. Makanya tiap hari itu kita berusaha untuk meningkatkan makom kita, kedudukan kita kepada Allah. Dan Abu Hazim, salah seorang ulama besar pada zamannya, mengatakan kullu nikmatin la tuqarribu minallah fa huwa baliyatun. Setiap nikmat yang tidak mendekatkan diri kepada Allah, maka itu adalah awal bencana. Maka siapapun yang mengkaji kematian, mempelajari tentang kematian, maka pada dasarnya kita termasuk orang yang sedang berusaha untuk memantaskan sikap takwa pada kehidupan kita. Karena salah satu di antara makna ketakwaan itu adalah al-istidadu li yaumil rahil. Senantiasa mempersiapkan bekal untuk menghadapi kematian dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang menghormati, lalu apa preparasi kita? Apa persiapan kita ketika Allah panggil untuk terakhir kalinya? Saya ingatkan sekali lagi, terutama untuk diri hamba yang dhaif ini, Allah tuh panggil kita di dalam 3 kesempatan. Yang pertama, ketika azan dikumandangkan oleh nandang tadi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, datang, Pak Haji datang, Pak Jamal datang, Pak Abu dan semua datang. Yang kedua adalah haji dan umroh kalau mampu. Nah ini kebetulan ada umroh September cuma 19 juta, Insya Allah. Dan yang terakhir apa? Panggilan kematian. Panggilan kematian apa? Itu terakhir kali. Lalu preparasi yang kita siapkan ketika sang malaikat maut menghampiri kita ada beberapa poin, tapi insya Allah pada pagi ini hanya 1 poin saja. Yang pertama apa? Mengerjakan amal-amal soleh. Bapak datang ke masjid mengerjakan amal soleh. Bapak infak 1.000 perak, 2.000 perak, Bapak mengerjakan amal soleh. Bapak senyum kepada tetangga, kepada siapapun, Bapak melakukan amal-amal soleh. Banyak sekali. Tidak gibah, itu juga amal-amal soleh. Masya Allah. Jadi mengerjakan amal-amal soleh. Allah memberikan 2 syarat. Nah ini ya. Bagi siapapun yang berharap bertemu dengan Allah. Jadi syaratnya itu 2. Kalau ingin ketemu dengan Allah, syaratnya 2. Itu apa? Amal soleh dan la tusyrik billah, tidak menyekutukan Allah. Ini saya dapat kalimat ini, firman ini. Ada apa yang kemarin insya Allah kita pada membaca hari Jumat. Apa itu? Al-Kahfi. Di Al-Kahfi itu di ayat 110 kita baca kemarin. Faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang mengharap bertemu dengan Tuhannya, yang berharap, insya Allah kita pasti berharap dengan amat sangat ingin kita. Apa? Falyamal amalan sholihan, maka dalam melakukan amal-amal soleh. Kemudian wala yusik bi ibadati rabbih ahada, dan janganlah menyekutukan ibadah terhadap Tuhannya dengan suatu apapun. 2 hal ini Bapak, 2 hal. Insya Allah kalau kita lakukan ini, Masya Allah, Allah selalu bimbing. Amal soleh yang dimaksud dalam ayat di atas adalah segala suatu perbuatan baik yang steril dari apa? Riya, pamer, dan sesuai dengan tuntunan syariat. Menurut Syekh Mu'adz, sebagaimana dikutip dalam kitab Al-Imam
Al-Baghawi dalam tafsirnya, amal soleh adalah amal yang di dalamnya terdapat 4 hal. Nah, amal soleh itu harus ada 4 hal. Kalau nggak ada salah satu, ya tidak amal soleh. Yang pertama apa? Ilmu. Harus ada ilmunya. Sholat kalau nggak punya ilmu, ya sudah. Imamnya belum Allahu Akbar, baru Allah, si makmumnya mulai sudah mulai berkata salah. Maka semua dengan ilmu. Man arda fi dunya fala yu'min. Jika kamu ingin kenikmatan dunia, kesusahan dunia, harus dengan ilmu. Demikian juga dengan akhirat, harus dengan ilmu. Kemudian niat. Nah, ini dia. Inna amalu binniyat. Kesabaran, dan terakhir apa? Ikhlas. Wah, ini paling utama. Apapun Bapak, amal kita, ibadah kita minimal itu harus 2. Pertama adalah ikhlas, yang kedua adalah etiba, ngikutin apa Rasulullah yang lakukan. Al-Imam Al-Baghawi berkata, qala Muaz al-amalu soleh. Muaz berkata, amal soleh adalah apa? Alladzi fihi arba'atu. Amal yang di dalamnya terdapat 4 hal. Asya'a, al-ilmu, wa niyat, wa sabru, wal ikhlas. Ilmu, niat, sabar, dan ikhlas. Bapak dari ibu yang Allah rahmati, setelah kita mampu konsisten beramal baik, hendaknya tidak terlalu bangga atas amal perbuatan yang kita lakukan. Misalkan merasa dirinya lebih baik daripada orang lain, apa? Sombong. Itu orang dan sholatnya salah mulu. Jangan. Disebutkan saja, jangan, apalagi terutama juga dalam ujung-ujung ke dalam hati kita. Ya orang. Jangan terlalu untuk saya. Jangan sampai kita lakukan. Misalkan merasa dirinya lebih baik dari orang lain, merasa amalnya menyelamatkan di hari kiamat dan sebagainya, merasa seperti itu. Sebab pada hakikatnya seseorang akan mendapatkan kenikmatan dan keselamatan di akhirat bukan disebabkan oleh amalnya, tapi apa? Murni karena anugerah dan kasih sayang dari Allah. Rahmatullah, rahmatnya Allah, kasih sayang Allah. Tidak ada yang dapat menjamin nasib seseorang di hari pembalasan kelak. Nabi menerangkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Beliau bersabda, Rasul bersabda, la yudkhila ahadam amalahu al-jannah. Tidak seorang pun amal yang memasukkan ke surga. Amal kita itu tidak ada yang bisa memasukkan ke surga. Qalu wala anta ya Rasulullah. Kata sahabat, saya bertanya, apakah termasuk kau ya Rasulullah? Rasulullah menjawab apa? Qala la wala ana. Nabi menjawab, termasuk aku. Lalu Nabi menjelaskan lagi, ila an yataghammada billahi fidin wa rahmah. Tetapi Allah telah menaungiku dengan anugerah dan rahmat. Fasaddidu wa qalibu, maka benarkanlah niatmu dalam beramal dan melakukan, dan berlakulah yang biasa saja, jangan terlalu tinggi hati. Hadis di atas tidak hendak mengatakan bahwa amal soleh tidak ada manfaatnya, namun Nabi memberikan petunjuk bahwa dalam beramal hendaknya dilakukan dengan ikhlas, bertujuan murni mengikuti perintah agama, tidak menuntut yang macam-macam kepada Allah. Ya sudah, kita lakukan aja. Kalau Allah, kalau Rasul, kalau sahabat, kita lakukan aja. Tidak perlu yang lain-lain. Kesimpulannya apa, Bapak? Akhirnya kita memahami bahwa kematian adalah guru tanpa raga. Kematian adalah guru tanpa fisik. Maksudnya apa? Cukuplah ketika seseorang meninggal dunia menjadi ibrah, menjadi pelajaran bagi kita. Suatu saat saya akan meninggal. Dan kalau Bapak ingin tahu, mungkin 100-200
langkah dari sini, datanglah ke kuburan itu. Kelak kita akan dimasukkan ke dalam super gelap di dalam kubur itu. Oleh karena itu, setelah mati kita perlu bekal yang baik dan benar. Maka watazabatu faina ghorizadit taqwa. Ketakwaan bukan hanya takut kepada Allah Ta'ala, tapi menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib ada 4. Pertama, merasa takut kepada Allah. Kedua, beramal dengan apa yang telah diwajibkan oleh Allah. Ketiga, merasa cukup dan ridho dengan pemberian Allah. Dan keempat, al-istidadu li yaumil rohil, yaitu senantiasa mempersiapkan bekal untuk menghadapi kematian dan kembali kepada Allah. Sebenarnya ada 2 hal lagi, yaitu menjauhi perbuatan tercela dan segera bertobat. Tapi karena sudah jam 6 kurang, maka kita akhiri pada kesempatan ini. Dan yang pasti ada hadis qudsi. Rasulullah bersabda, wa man 'amila bima alima, barang siapa yang mengamalkan yang ia tahu, setelah dapat sesuatu kita amalkan. Rasulullah Ta'ala ilma malam ya'lam, Allah akan mewariskan kepadanya ilmu yang ia belum tahu. Masya Allah. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kemudian dari Rabbul, dan janganlah kamu termasuk orang yang ragu. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.